bisa diharapkan dari makhluk yang bernama manusia, apalagi makhluk selain manusia. Minta ke kuburan, minta ke besi, apa ya? Ya, mungkin manusia bisa memberikan, tapi manusia tidak akan memberikan apa yang Allah berikan. Manusia hanya mampu memberi bantuan sebatas kemampuan dia sendiri. Tapi Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada kita lebih apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bersua kembali, bisa berjumpa kembali dalam kajian sederhana tentang mengenal keesaan Allah dan mengenal keislaman, keimanan, dan ihsan. Dan tidak lupa saya berdoa dan berharap semoga senantiasa Allah berikan inayah, maghfirah, serta rahmatnya kepada kita semua, serta taufik dan hidayahnya agar kita selalu dan senantiasa ada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya Allah semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, mohon maaf soalnya kemarin rencananya mau bikin atau mau jadikan pembahasan wahdaniyat itu di part terakhir atau pembahasan kesimpulan. Namun setelah dalami dan memang itu belum mencapai kesimpulan yang akhir, dan insya Allah pada kesempatan hari ini akan dijadikan atau menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan kesimpulan tentang sifat wahdaniyatnya Allah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat, dan wahdaniyat fil af'al. Dan dari wahdaniyat fil af'al kita bisa menyimpulkan bahwa ada wahdatul wujud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, dan wahdatul maqsud. Artinya hanya Allah yang kita sembah, hanya ibadah hanya kepada Allah, maksud dan harapan hanya kepada Allah, dan maksud tujuan kita pun hanya kepada Allah. Artinya kalau ada selain daripada itu sudah dipastikan namanya musyrik. Nah, kalau kita klasifikasikan yang kemarin, wahdatul wujud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, dan wahdatul maqsud. Dari ini semua bisa disimpulkan bahwa kalaulah kita beribadah belum atau kita
aktivitas kita sehari-hari belum ada salah satu yang ini, apalagi semuanya, atau baru ada salah satunya, berarti ibadah kita belum mencapai tingkat ikhlas. Maka kita artikanlah bahwa kalau seseorang sudah meyakini dan mengamalkan semua ini, pertama, wahdatul wujud, tiada Tuhan yang ditemui, tiada Tuhan yang diyakini, dan tiada Tuhan, apa yang dipelajari, didalami, dan dikaji ternyata Allah yang ditemukan. Setelah itu, karena tiada Tuhan dan memang Tuhan itu yang pantas dan patut disembah itu hanya Allah, lalu dia mengamalkan sebagai halnya seorang abdi, yaitu beribadah. Lalu tidak ada pengharapan lain selain kepada Allah yang disebut wahdatul matlub, dan tidak ada tujuan lain selain kepada Allah, maka sudah dipastikan orang tersebut dalam ibadahnya mencapai tingkat ikhlas. Sementara kalau tidak ada salah satu yang ini atau terkontaminasi dari ini, karena misalkan ibadahnya karena orang lain, pengharapannya dengan sholatnya dia berharap dunia atau mengharapkan kekayaan, dengan puasanya dia mengharapkan kesaktian mungkin, atau beribadahnya mengharapkan karunia atau hal-hal lain, katakanlah khawariqul lil adat. Maaf, perlu saya bahas sedikit. Karena misalkan kalau ada orang lain, kalau ada ibadah dengan niatan tertentu, sudah dipastikan mungkin Allah akan ijabah hal itu. Contoh, puasa kita menginginkan kekebalan tubuh misalkan. Tidak mempan ditembak, tidak mempan dipukul, bahkan tidak mempan dengan senjata tajam, senjata api. Itu mungkin Allah kabulkan. Tapi wa ma fil akhirati minasib, dari hasil jerih payah puasanya Allah tidak akan kasih pahala. Dan selama dia menggunakan ilmu itu baik dengan cara seperti itu, maka itu sudah dipastikan ilmu istidraj. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa yang dimaksud dengan makhroja itu adalah hasil dari ibadah. Kemudian Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. Para nabi ada kesulitan, maka Allah berikan makhroja berupa mukjizat. Para aulia mendapatkan kesulitan, maka Allah berikan makhroja berupa karomat. Dan para mukmin sholih mempunyai kesulitan atau ada kesulitan, maka Allah berikan ma'unah, hasil dari ibadahnya. Nah, barang siapa yang sudah menyimpulkan dan mempunyai ini, maka sudah dipastikan dia ada atau sudah mencapai derajat ikhlas. Artinya, tidak ada Tuhan yang dituju kecuali Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Tiada yang diharapkan selain dari ridhonya Allah, dan tiada yang dimaksud atau tujuan kecuali rahmatnya Allah. Udah selesai. Maka kenapa lahirlah satu kalimat dinamakan La ilaha illallah. Ini yakin masyhur di kalangan kita bahwa ini dinamakan kalimat tauhid. Kenapa? Kemarin saya sempat bahas bahwa puncak dari tauhid itu adalah sifat wahdaniyat. Pembahasan dari sifat tauhid itu, dari tauhid itu adalah wahdaniyat. Karena dari wahdaniyat ini lahirlah atau kita bisa mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud itu yang mana? La ilaha, tiada Tuhan yang kita temui adalah Allah. Tiada Tuhan yang kita ibadahi kecuali Allah, yang kita sembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang kita harapkan kecuali Allah, dan tiada Tuhan yang kita tuju selain Allah. Yang dimaksud maka dari sini la ilaha la maujuda. Nanti kita bahas ini dikatakan dengan kalimat ikhlas. Maka dalam suka ada nadoman di waktu itu di pondok pesantren Miftahul Huda, pimpinan Kiai Haji Khair Afandi almarhum, atau lebih dikenal dengan Waajengan. Kalau sekarang diteruskan sama putra-putranya, ya diantaranya Bapak Kiai Haji Asep Mausul. Nah,
sebelum ngaji itu suka ada nadoman kayak gini. La ilaha illallah, la ma'buda, la maujuda illallah. Maujud, tidak ada Tuhan yang ditemui atau yang ditemukan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada Tuhan yang diharapkan kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tiada Tuhan yang dituju kecuali Allah. Untuk apa itu? Maka itu dinamakan kalimah ikhlas. Artinya dengan kalimah ini kita sudah mempunyai tujuan yang pasti, dengan harapan yang pasti, dan arah yang pasti. Hanya kepada Allah. Selain Allah tidak ada. Maka kalau kita melihat dari kalimah ini, maka kita bahas dengan inti kalimah. Kalau kalimah manfi, ini kalimah kalau dibahas di ilmu kalam, ilmu nahwu, ini termasuk bab istisna. Istisnanya bila mana kalimah manfi, mujab, ada manfi, ada mujab. Ada kalam tam manfi, maka kalau di ilah, maka ini sudah jadi musbat. Artinya ini kan ada kalimah la. Bila mana ada kalimah la terus diistisna dengan ilah, maka itu sudah dipastikan kalam tersebut jadi musbat. Ini asalnya manfi, tapi jadi musbat karena dimustasna dengan ilah. Contoh yang ada di jurumnya, kitab kecil jurumnya tapi maknanya besar, maknanya luas. Itu contoh kayak gini. Maqamal qaumu illa himaron. Tidak ada yang berdiri kecuali himar. Artinya himar itu keledai. Nah, berarti dalam kata lain al-qaim huwa al-himar. Yang berdiri adalah himar. Selain himar itu duduk. Ya kan? Nah, berarti kalau kita bahas di sini la ilaha, tiada Tuhan. Kalau tiada Tuhan, yang dimaksud ilah di sini Tuhan yang dianggap oleh manusia dan yang dituhankan oleh manusia. Baik itu berupa patung atau berupa makhluk, bahkan berupa jabatan yang dipertuhankan dan berupa harta yang dipertuhankan, berupa tahta yang dipertuhankan. Illallah, kecuali Allah. Artinya al-ilah wa Allah. Artinya Tuhan itu adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Itu yang dimaksud. Maka disebutlah ini la ilaha illallah kalimah tauhid, atau disebut dengan kalimah ikhlas. Barang siapa orang yang sudah mencapai ini dan mendalami ini dan mengamalkan ini, usahakan, karena yakin kita pasti bisa. Contoh kecil itu ketika kita mau beramal. Contoh sholat lah. Ketika kita melaksanakan sholat, lalu di depan ada atasan atau di belakang ada atasan, itu dorongan setan terhadap jiwa kita itu kuat. Ada atasan kamu atau ada bawahan kamu sholatnya ya yang baik lah. Jadi sholat kita memang diperbaiki, tapi dengan tujuan matlubnya bukan hanya untuk Allah, tapi untuk ditilai atau mendapat penilaian orang tersebut. Maka sudah dipastikan ikhlasnya itu hilang. Maka kenapa dalam Al-Quran di sini la ilaha illallah disebut kalimah ikhlas, tapi tidak ada disebut kalimah ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlasnya. Coba surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 3 ayat, tidak menyebutkan atau tidak ada kalimah ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kalimah ikhlas? Tidak ada. Kenapa demikian? Karena untuk dari wahdatul ini, dari ahadnya Allah, baik ahad wujud, ahadul ma'bud, ahadul matlub, ahadul maksud, itu hanya milik Allah dan hanya untuk Allah, berarti kita sudah berserah diri. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menggerakkan tubuh, untuk
menggerakkan anggota tubuh, untuk menggerakkan hati, itu kita tidak ada kemampuan sama sekali. Karena Allah lah yang menggerakkan kita, dan oleh karena Allah yang menggerakkan kita, maka gerak ini jangan sampai gerak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kalimat ikhlas. Nah, dari hal ini kita sudah bisa memahami, sehingga ada satu hadis yang dikatakan dalam sebuah hadis, maaf rawinya saya lupa, tapi hadisnya tercantum dalam kitab Mukhtarul Hadis, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu bukan hanya perkataan. Karena mungkin akan ada asumsi seperti ini, ya gak apa-apa lah, gak sholat, gak apa-apa, gak puasa. Yang penting ketika saya mau mati, saya baca la ilaha illallah, pasti masuk surga. Bukan seperti itu. Tapi dari la ilaha illallah ini direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam i'tiqad, dalam kerja, dalam bisnis, dalam kehidupan, direalisasikan. Tujuan utama Allah, yang diharapkan Allah, maksud adalah Allah, itu pasti akan menjadi buah yang baik. Maaf, perlu saya garis bawahi. Untuk mencapai ikhlas ini sangat susah. Karena ikhlas ini adalah hakikat. Seseorang untuk bisa mencapai ikhlas itu, pertama, dia harus punya i'tiqad yang baik. Ini perbaiki i'tiqad yang ini. Terus langkah yang baik, maka akan menjadi akhir yang baik. Nah, contoh gini. Kita sedekah dengan uang, itu jalannya bagus, prosesnya bagus. Tapi uangnya hasil mencuri atau hasil riba, itu tidak menjadi satu kebaikan. Mungkin sampai ke sana kebaikan, tapi prosesnya itu yang salah. Kita memberi orang lain supaya mendapat pujian atau supaya mendapat penilaian dari orang lain, terus harta yang kita berikan itu hasil dari jalan yang salah, maka akhirnya pun tidak akan menjadi baik. Karena kalau kita menanam padi, yang ditanam padi tidak mungkin menjadi mungkin menjadi cabai atau tidak mungkin menjadi timun. Nanam padi ya tetap jadi padi. Kalau kita tujuannya baik, realisasinya yang salah, maka hasilnya tidak akan baik. Terus sebaliknya, niatnya buruk, realisasinya benar, itu tidak mungkin menjadi benar. Ya, tapi di perjalanan mungkin kalau kita, ada Imam Syafi'i berkata seperti ini, i'malu walau waqa'a firya. Jangan sampai kita punya asumsi atau punya pendapat, punya tujuan, punya i'tiqad. Kalau begitu saya gak mau beramal. Takutnya saya riya. Nah itu yang salah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, i'malu walau waqa'a firya. Beramallah kau. Kalau sholat kau. Kalau puasa. Kalau zakat, sedekah. Walaupun amal itu disertai dengan riya. Riya itu lawannya ikhlas ya. Maaf, kalau tidak ikhlas berarti riya. Sementara riya itu disebut dengan para ulama ahli tasawuf itu termasuk musyrik khafi. Artinya menduakan Allah secara tidak langsung. Tujuan ibadah sholat kan tujuan milik Allah. Tapi kenapa dia punya i'tiqad atau punya harapan ingin punya penilaian oleh makhluk, ingin ditilai sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai ahli ta'ah, ahli tasawuf atau ahli masjid. Sementara kan tujuan ibadah yang pertama untuk Allah, tapi di perjalanan dia ternyata ada rasa ingin ditilai oleh makhluk, oleh manusia. Apakah itu boleh? Kalau untuk sementara sebagai manusia itu boleh.
Tapi jangan sampai stagnan di sana. Jangan sampai dia menjadi posisi itu. Ketika kita merasa dalam diri, misalkan ketika kita sedang beramal baik nih, terus dalam hati kita, wih, lihat tuh tetangga kamu pasti punya penilaian kamu itu orang yang baik, kamu itu orang yang dermawan, kamu itu orang ahli masjid, ahli ibadah. Kalau sudah ada perkataan seperti itu dalam hati, was-was dari setan, maka kembalikan, astagfirullahaladzim. Saya ini beramal untuk Allah, hanya tujuan untuk Allah dan harapan saya untuk Allah. Karena tidak untuk mencapai posisi ikhlas 100% itu, maka para ulama ahli tasawuf itu mengklasifikasikan ikhlas itu ada 3. Pertama, ikhlas mubtadi'in. Yang ikhlas mubtadi'in itu seperti ini. Dia beramal karena menginginkan takut neraka dan menginginkan surga. Itu ikhlas yang paling rendah. Ketika kita melaksanakan sholat, kalau kita tidak melaksanakan sholat, man taraka sholatal khamsi amidan aw muta'amidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu dengan cara disengaja, maka siksaannya adalah 150 tahun jahanam. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka siksaannya adalah abadi di neraka jahanam, khalidin fiha. Karena takut itu, sholatlah dia. Ikhlas seperti itu, ikhlas untuk pemula. Naik satu tahap lagi, dia menginginkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah. Dia beramal itu, sholat itu karena dari sholat itu dia akan mendapatkan pahala. Dari amal baiknya dia akan mendapatkan pahala. Dari mengaji Al-Quran dia akan mendapatkan pahala. Dia menginginkan pahala dan takut akan siksa. Itu tahap yang kedua. Kalau ikhlas yang sudah di puncak, itu tidak ada tujuan lain. Saya diperintah oleh Allah dan tujuan saya hanya untuk Allah. Apapun yang saya kerjakan harus atas dasar perintah Allah dan tujuan saya karena Allah. Maka bahasa ketika sholat di niat itu kalau dibacakan niatnya usolli fardhu dhuhri misalkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil berarti ada ma'muma lillahi ta'ala. Lillahi karena Allah. Saya ini posisi di gerakan ini diperintah oleh Allah. Harapan hanya kepada Allah dan maksud dan tujuan saya ini melaksanakan salat ini hanya untuk Allah. Adapun di tengah-tengah misalkan kita ada lagu atau ada lupa di tengah perjalanan, kita dibiaskan oleh si setan dengan bayangan-bayangan yang tidak pas dengan atau tidak sesuai dengan keadaan kita pada waktu sholat. Contoh lagi sholat membayangkan tentang pekerjaan, lagi sholat membayangkan tentang jabatan, harta, istri, keluarga, dan sebagainya. Kembalikan, langsung istighfar. Gitu kan? Langsung kembalikan. Jangan sampai nyaman di posisi seperti itu. Nah, maka kalau orang yang sudah posisinya ikhlasnya ikhlas arifin, itu tujuannya hanya untuk Allah, harapannya untuk Allah. Maka dia sudah ada di posisi ikhlas yang seutuhnya. Gitu kan? Maka dari hal ini kita sudah bisa menggambarkan apa yang bisa diharapkan dari makhluk yang bernama manusia. Apalagi makhluk selain manusia. Minta ke kuburan, minta ke jin, apa yang diharapkan? Ya, mungkin manusia bisa memberikan, tapi manusia tidak akan memberikan apa yang Allah berikan. Manusia hanya mampu memberi bantuan sebatas kemampuan dia sendiri. Tapi Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada kita lebih apa yang kita harapkan. Pada masa kita di kandungan orang tua, di kandungan ibu, kita tidak pernah minta hidup sehat sama Allah. Kita tidak pernah minta mata sama Allah dengan jelas penglihatannya. Dan kita pun tidak pernah minta kepada Allah untuk dikasih akal yang sehat.
Dan yang paling utama kita waktu di alam ruh atau di kandungan, di alam rahim, kita tidak pernah minta diposisikan untuk menjadi seorang muslim. Tapi Allah berikan itu semua. Ketika kita lahir di alam dunia, Allah berikan kita kesehatan. Dengan badan yang sempurna, sehat, tanpa ada cacat sedikit pun. Yang paling utama Allah berikan nikmat yang paling besar itu yaitu beriman kepada Allah. Tinggal kita menjaga iman itu, memupuk iman itu dengan ilmu supaya iman itu berkembang, supaya iman itu meningkat. Jangan sampai kita hanya terus ada di posisi iman taklid. Taikkanlah sedikit ilmu itu, iman itu menjadi iman yang ilmu. Naikkan kalau berusaha lagi naik untuk menjadi iman anyan. Kalau iman hak atau iman hakikat atau hakikat itu mungkin kalau mungkin untuk tercapai tapi susah karena itu imannya para anbiya, para mursalin, para rasul, dan iman hakikatul hakikat itu imannya para malaikat. Nah, oleh karena itu dari hal ini, dari pemaparan kemarin tentang wahdaniyatnya Allah, mari kita belajar sama-sama mewahdaniyatkan Allah. Kembali lagi, yuk, kalau memang terlanjur kita jauh melangkah terbawa oleh setan, oleh arus-arus kehidupan, oleh arus zaman, kembalikan lagi. Maka kalaupun ada permasalahan, ati Allah wa ati'ur Rasul, ikutilah Al-Quran, ikutilah Rasul, ikutilah hadis, ikutilah Al-Quran, ikutilah hadis. Karena kalaupun ada permasalahan, sebesar apapun permasalahan, seberat apapun beban, kembalikan lagi kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran sudah Allah berikan semua jawaban. Allah berikan semua apa yang kita butuhkan. Allah berikan apa yang kita inginkan. Tinggal kita mau melaksanakan. Proses yang memang sangat berat untuk kita menjadi seorang mukmin, muttaqin, itu sangat sulit. Karena si setan tidak mungkin memberikan kesempatan untuk orang menjadi baik. Si setan akan berusaha sekeras-kerasnya untuk kita supaya ikut hawa nafsu dan ikut apa yang dia perintahkan, sementara naluri kita akan membawa kita menuju Allah dan Rasulnya, menuju fitrah kita sebagai manusia. Oleh karena itu mungkin pembahasan tentang wahdaniyat ini sudah cukup, dan mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal Allah dengan lebih dekat dengan pembahasan wahdaniyat ini. Walaupun butuh pembahasan yang lebih luas atau lebih dalam, ikhwan bisa kaji, atau mungkin sekarang zaman digital bisa dikaji atau dibaca di kitab-kitab Jauhar Tauhid, Kifayatul Awam, Fathul Majid, dan sebagainya, kitab-kitab yang bersangkutan dengan kitab Tauhid. Itu ikhwan atau sahabat yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya kepada ikhwan semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.